Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman semuanya yang berbahagia. Nah, ini melanjutkan yang tempo hari, topik bahasan tragedi Cak Nun Keplijuk. Karena dari yang 412 itu setelah saya unggah di beberapa media sosial, itu banyak yang WA ya, tanya ya, yang protes dan lain-lain. Tapi intinya semuanya itu adalah merupakan respon positif ya, baik itu bentuknya protes, bentuknya saran dan lain sebagainya. Kan ada satu yang ini memang perlu saya jawab. Katanya, Pak Kris itu kesannya kok belain Cak Nun. Saya tidak ada niatan belain siapa, musuhi siapa, dan memang tidak boleh lah. Ya memang itulah makanya saya katakan tragedi Cak Nun kecekluk, keplecuk, cekluk keplecuk gitu ya. Itu tragedi memang. Kalau pertanyaannya sederhana, sopo sih sing gelem kalau dijadikan petugas yang bagian ngomong kayak gitu kayak Cak Nun, nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Meskipun banyak diantaranya ya mungkin ngomong-ngomong dewe atau dalam hatinya, tapi Cak Nun didapuk ini sama yang maha dapuk, sama dalangnya yang di sana itu, bahwa Cak Nun ya sudah waktunya kemarin itu harus ngomong gitu. Nah, kita kan kembali lagi, kita itu dari apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita alami, itu ada semua proses pembelajaran. Itu proses pembelajaran yang semua di dalamnya ada hikmah yang kalau kita mau ambilnya. Nah, keplecuk ini banyak, tokoh-tokoh besar keplecuk itu banyak. Baru-baru ini aja ketika HUT partai politik Bu Mega kan keplecuk. Nek ngomong tanda kutip kan dia juga ngilokno Pak Presiden, itu kan keplecuk. Di samping ngilokno Pak Presiden, Bu Mega balik keplecuk itu bahwa ini adalah petugas partai, ini petugas partai. Ya petugas negara, itu bukan petugas partai. Nah, tapi kan enggak apa-apa. Memang ya kita nyadari yang namanya orang ya keplecuk itu ya kita nyadari. Pak Harto juga pernah keplecuk, Pak Habibie pernah keplecuk, Pak Jokowi sendiri juga pernah keplecuk, Pak Ardiana Pitupulu ya. Itu juga wah, itu kan kapan urusan yang ada keinginan dari beberapa pihak itu untuk masa presiden, masa jabatan presiden 3 periode itu, Pak Ardiana Pitupulu kan juga bilang, nek modelnya kayak Fir'aun kan. Itu artinya keplecok yang semuanya keplecok, tapi di dalam keplecok itu untuk orang yang bijaksana pasti ada pembelajaran dan ada hikmahnya. Yang tokoh besar Indonesia Bung Karno aja juga keplecok, yang oleh orang-orang yang ambil momen, ambil manfaatnya sekarang diputar-putar ya, keplecoknya itu diputar-putar. Nah, kenapa ada keplecok begini? Sebetulnya saya ulangi lagi, tidak ada satupun peristiwa dan kejadian yang ada di muka bumi yang di semesta ini yang terjadi secara kebetulan, yang terjadi dengan sia-sia. Tak ada. Semuanya ada pembelajaran, semuanya ada hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang positif thinking, mencari kebaikan-kebaikannya, mencari pembelajarannya, bukan malah mencari kelemahan-kelemahannya. Kalau kita boleh bersyukur masih mewakili orang-orang yang menyuarakan semacam itu. Saya terlepas dari konteks suka dan tidak suka, membelani dan tidak membelani, dan kita bangsa Indonesia yang kita belani ya kepentingan Indonesia. Nah, justru karena itulah saya perlu ngomong juga, kenapa sekarang itu ada hal-hal kecil langsung besar, hal sepele langsung jadi ya kayak kiamat gitu.
Ya karena sekarang kita itu beda dengan dulu-dulu. Kalau dulu-dulu itu nomor satu ya negara. Nah, sekarang kan egoisme pribadi saya misalnya, egoisme pribadi saya, egoisme kelompok saya, golongan saya itu menjadi dominan. Dan itu sehingga apa ya kan, kalau tidak sesuai dengan dirinya, dengan kelompok dan golongannya, nah mengungkapkan hal-hal yang tidak pada mestinya. Mestinya kalau ngomong golongan kita itu golongan Indonesia. Golongan kita itu golongan Indonesia. Sehingga apapun itu untuk kebaikan Indonesia yang harus kita lakukan. Menafikan, menyampingkan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan yang lebih besar Indonesia. Nah justru dari situ kan, kalau boleh saya mungkin berandai-andai, mungkin ini pemikiran subjektif saya mungkin ya. Jangan-jangan yang disampaikan Cak Nun itu adalah ungkapan dari banyak orang yang ada di negeri ini. Kejengkelan banyak orang. Nggak bisa mendefinisikan kejengkelan itu, tetapi ya tetap ada kejengkelan. Nah, kemudian Cak Nun Plejo menyampaikan hal yang semacam ini. Kalau kita berpikir secara jernih ya, apalagi kita ngomong-ngomong psikologisnya seseorang, orang itu benci itu yang lebih banyak bersumber dari cinta. Orang benci itu bersumber dari cinta. Ya mudah-mudahan kemarin Cak Nun itu menyampaikan bukan atas rasa benci, tapi atas cintanya dengan gaya dan modelnya beliau. Kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, termasuk pada pejabat-pejabat, tentu dengan harapan-harapan bahwa bangsa dan negara ini di tangan-tangan mereka akan lebih baik. Nah, ketika harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, kadang muncul kekecewaan itu yang seakan-akan menjadi kebencian. Contoh sederhana aja lah, kalau kita suka pada atasan atau pada kekasih, pada anak dan lain sebagainya, kita punya harapan besar dengan yang kita cintai. Kemudian yang kita cintai itu berperilaku tidak sesuai dengan harapan kita. Biasanya yang terungkap, yang keluar adalah kata-kata yang seakan-akan mereka benci. Padahal itu adalah ungkapan rasa cinta yang tidak sampai. Nah, mudah-mudahan ini yang disampaikan Cak Nun kemarin ya seperti itu, bahwa itulah rasa cintanya kepada bangsa dan negara ini, kepada Pak Jokowi, kepada Pak Luhut, kepada siapapun yang disebut kemarin. Dengan harapan ya tetap dengan disampaikan hal yang semacam itu, semua introspeksi diri, semua belajar. Nah, kalau memang ada yang kok mendekati, misalnya saya sendiri mendekati, ya sudah kembali belajar kita. Tuh, sama kita lihat semuanya. Jadi orang itu kalau cintanya terlalu cinta, nah, nanti kalau kecewa ya bencinya sangat benci. Tapi sebetulnya rasa benci itu adalah ungkapan dari rasa cinta. Sejelek apapun yang dikatakan, tapi kalau dasarnya itu adalah cinta, maka hasilnya pun akan baik. Sebaik apapun yang diomongkan, sehalus apapun yang diomongkan, jika dasarnya itu tidak cinta, egoisme, kesombongan diri, maka hasilnya pun akan negatif. Mudah-mudahan kemarin itu yang disampaikan Cak Nun benar-benar atas dasar kecintaan kepada bangsa dan negara, agar bangsa dan negara ini semakin hebat, semakin jaya dan luar biasa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.